Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Sahibul Hajah Bapak Haji Toto Herianto beserta keluarga, serta Al-Habib Fahmi Al-Attas dan para asatidah, guru-guru yang kami muliakan, tapi tidak kami sebutkan namanya satu-satu, mungkin mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim kepada mereka semuanya dan para sesepuh, orang-orang tua kami, dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat memenuhi undangan daripada Sahibul Hajah, yaitu melaksanakan haul almarhum Tama bin Eeng. Semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya dan semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah, haul merupakan satu tradisi yang dijalankan oleh umat Islam, yaitu setelah meninggalnya salah seorang dengan jangka waktu 1 tahun. Apakah hal itu juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita? Haul telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuai dalam kitabnya seorang ulama ahli hadis, yaitu Abu Syaibah, kitabnya Al-Musannaf, dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru ahlal baqi'il gharqad kulla sanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Baqi'il Gharqad setiap tahun. Nah, kalau ziarah apa yang dilakukan? Mendoakan. Sama juga seperti sekarang kita kumpul di sini mendoakan almarhum. Bahkan tadi banyak almarhumin yang kita sebutkan nama-namanya. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita baca sampai kepada mereka dan mereka menerimanya dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Saya teringat dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya dengan pertanyaan seperti ini: hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima? Ya Rasulullah, apakah masih tersisa amalan yang saya bisa lakukan untuk orang tua kami berdua setelah meninggalnya mereka? Apakah ada amalan yang saya bisa lakukan? Kemungkinan pemuda ini dahulunya kurang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah meninggal kedua orang tuanya, sadar dia, ya, mendapat hidayah, sehingga dia datang kepada Nabi. Dia menginginkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dianggap sebagai berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Maka dijawab oleh Nabi, na'am, iya, ada. Apa yang pertama? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima diartikan dengan bahasa Arab itu adalah mendoakan. Ada yang mengatakan as-salatu alaihima di sini adalah salat jenazah. Dan ini satu perbuatan yang bagus. Kita juga sekarang melakukan doa untuk almarhum yang telah meninggalkan kita. Jadi
petunjuk seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Apabila dia selalu mendoakan orang tuanya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Artinya tidak ada waktu terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kedua-duanya adalah perbuatan yang bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang albar liwalidayhi, orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Jadi mendoakan ini adalah satu hal yang istimewa, yang pahalanya terus akan sampai. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, ya, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ini juga sangat penting sekali, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Disebutkan di dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya masuk ke dalam surga. Fayaqulu anna li hadha. Orang yang dimasukkan, yang diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan dalam surga, dia bingung. Dari mana ini derajat yang aku dapati? Padahal di dunianya dulu ya biasa-biasa saja. Ya, maka dia mengatakan anna li hadha. Dari mana ini amal yang saya dapati kok saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Maka dijawab oleh Allah, istighfari waladaka laka. Karena sebab istighfarnya anak-anak kamu atau anak kamu kepada kamu. Jadi istighfarnya orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal itu sampai. Apalagi bisa mengangkat derajatnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini satu hal yang menggembirakan. Jadi tidak boleh kita putus asa untuk berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Selanjutnya, wa infadhu ahdihima min ba'di mautihima. Kalau dulu orang tua mungkin ada janji sama orang, ada piutang sama orang. Nah, anak-anaknya itu melanjutkan, ya, infadhu ahdihima, ya, menepati janji kedua orang tua yang dulunya pernah dilakukan, tapi tidak sempat dipenuhi karena dia meninggal dunia. Maka anak-anak yang melakukan hal tersebut, memenuhi apa yang pernah diinginkan oleh kedua orang tuanya, ini juga termasuk perbuatan bakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya yang keempat, wasilatul lati la tusalu illa bihima. Menyambung silaturahmi yang dulu sering dilakukan oleh keduanya. Maka anak-anaknya juga mempunyai kewajiban untuk meneruskan. Jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Karena hubungan silaturahmi ini juga merupakan pendorong untuk kita bisa masuk surga. Bahkan kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi bisa menjadi penyebab tidak bisa masuknya kita ke dalam surganya Allah. Nabi dengan tegas mengatakan qati'u rahim atau la yadkhulul jannah qati'un. Riwayat lain la yadkhulul jannah qati'u rahim. Ada riwayat lain mengatakan la yasummu rihal jannati qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali persaudaraan atau memutuskan tali hubungan sanak famili. Walaupun dia tahajudnya 1000 rakaat, walaupun dia baca Qur'annya khatam setiap hari, semuanya akan menjadi sirna kalau dia suka memutuskan hubungan dengan saudara. Dan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan hal tersebut. Bahkan Nabi pernah hadir di satu majelis seperti ini, umpamanya, ya, kumpul sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya malaikatur rahmah tidak akan turun di sini karena di sekeliling kita ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka orang yang merasa tersinggung tersebut mengangkat kakinya
menjumpai saudara ibunya dan meminta maaf. Setelah itu dia kembali lagi ke majelis. Nabi mengatakan, baru sekarang turun rahmah kepada kita semua. Ini merupakan satu hal yang sangat penting kita perhatikan. Jangan sampai kita memutuskan hubungan famili, hubungan saudara. Kalau sekarang zamannya tidak sulit untuk menghubungi saudara kita yang di luar kota, sekarang bisa dengan telepon, bisa dengan WA, bisa dengan apa saja. Tanya apa kabar. Ya. Bahkan kita harus membantunya kalau kita mampu. Kalau kita tidak mau membantunya, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadi kalau kita mampu untuk membantu famili kita, saudara kita, yang kitanya tidak mau melakukannya, tidak mau membantu, mereka orang-orang butuh, tapi kita tidak mau membantu, maka Sayyidina Ali mengatakan, dia juga termasuk qati'ur rahim. Disebutkan juga di kitab Al-Kabair, ada orang yang Masya Allah, ya, terkenal di kota Mekah pada waktu itu adalah orang yang selalu menerima titipan-titipan orang, ya. Dia ini orang ahlul amanah, betul-betul menjaga amanah. Kalau titipan orang dia terima, tidak meminta apa-apa, ya. Diamankan. Satu saat ada orang kaya meninggalkan atau menitipkan amanat berapa dengan uang jumlah 1.000 dinar. 1.000 dinar. Akhirnya orang ini berangkat haji. Karena dia takut kalau bawa 1.000 dinar takut jatuh, hilang nanti. Dititipin sama satu orang di kota Makkah sangat terkenal dengan amanatnya. Setelah dia itu melakukan ibadah haji, di pertengahan melakukan manasik haji, ya, setelah tidak salah itu melakukan Arafah, wukuf di Arafah. Setelah itu dia berangkat ke kota Makkah, mencari berita tentang orang tersebut. Bagaimana orang itu, si fulan, apakah masih hidup, sehat? Mendapat berita bahwa dia meninggal dunia. Waduh, coba bayangkan, kita nitipin uang 1.000 dinar kepada satu orang, ternyata orangnya beberapa hari meninggal dunia. Wah, mulai juga ya, agak terganggu ibadahnya ini. Hari ditanya penduduk di sana, dibilang meninggal dunia. Terus dia datangi ke rumah orang itu, ditanyakan kepada anak-anaknya, apakah kamu tahu bahwa saya telah menitipkan uang kepada orang tua kamu? Kata dia. Kata anak-anaknya, kami tidak pernah mencampuri urusan orang tua. Gak ada yang tahu. Waduh, bingung dia. Gimana duit saya 1.000 dinar hilang ini? Padahal lagi sedang melaksanakan ibadah haji. Akhirnya orang ini bertanya kepada ulama-ulama Makkah. Ulama-ulama mengatakan, coba nanti malam kamu pergi ke Bi'ru Zamzam, ke sumur Zamzam. Kamu panggil orang itu 3 kali. Panggil orang itu. Ya, di Bi'ru Zamzam, tapi Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam nggak seperti sekarang. Tapi sekarang mau teriak di mana? Orang semua sekarang jadi keran-keran semuanya. Kalau dulu masih kelihatan, ya di zaman itu. Akhirnya dilakukan sesuai petunjuk dari ulama Mekah. Dia panggil namanya Fulan bin Fulan. Sekali, 2 kali, 3 kali, nggak nongol-nongol. Dibilang kalau orang, kata ulama itu, kalau orang itu baik, dia akan kamu panggil langsung nyaut kalau di Bi'ru Zamzam. Akhirnya dia lapor lagi kepada ulama Mekah. Dia bilang, saya sudah lakukan 3 kali tapi nggak ada suara, nggak ada jawaban. Oh, kalau begitu kamu lakukan seperti ini, seperti yang kamu lakukan kemarin tadi malam. Ya, kamu pergi ke Yaman. Ya, di Yaman sana ada namanya Barhut, sumur itu angker. Kalau kita lihat, saya pernah lihat videonya, waduh serem benar itu. Ya. Kumpulnya jin-jin semua itu ada di situ katanya. Jadi kalau mau lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia termasuk ahli syarq, ulama itu mengatakan, ulama-ulama mengatakan, kamu panggil namanya coba di situ, di Barhut. Akhirnya dia pergi ke Yaman, dia panggil nama orang itu. Setelah sampai di sumur Barhut, dia panggil nama orang itu. Belum 3 kali, baru sekali saja langsung jawab, iya, saya Fulan bin Fulan.
Kaget orang ini. Kenapa kamu sampai ada di sini? Saya menyangka kamu termasuk orang-orang baik. Dibilang, iya benar. Waktu saya hidup dulu, saya pernah mendiamkan saudara saya perempuan yang miskin. Saya tidak pernah menghubungi dia. Saya tidak pernah mengunjungi dia, tidak pernah menyapa dia. Sehingga Allah menyiksa saya, memasukkan ke dalam neraka. Inilah tempatnya yang disebut dengan neraka. Akhirnya orang ini tahu, Masya Allah. Nah terus bagaimana titipan saya 1.000 dinar, hilang atau enggak? Bagaimana? Oh ada. Ya, kamu cari, kasih tahu sama anak saya. Saya tidak percaya dengan anak-anak saya katanya. Saya tanam di bawah kamar saya, di tanah. Kamu gali nanti, ya. Masuk ke kamar saya, yang di dekat bantal itu bawahnya, kamu gali, di situ uang kamu saya simpan. Anak-anaknya nggak ada yang tahu, disimpan. Karena takutnya kalau dikasih tahu anaknya, habis sudah ya. Kayak orang-orang sekarang kan, ya, kalau mau dapat duit banyak, katanya minta sama ibunya, kalau ibunya cerewet, dibunuh ibunya, supaya dapat waris cepat. Katanya. Ini akhirnya dia gali betul, datang ke rumah orang itu, permisi kepada anak-anaknya, direstui mereka. Akhirnya dia gali, betul 1.000 dinar masih ada dalam kantong, tersimpan rapi. Nah inilah ya salah satu contoh. Artinya kita harus selalu berbuat baik, ya, menepati janji kepada orang. Jangan sampai kita berbohong, ya. Jadi wa infadhu ahdihima min ba'di mautihima, setelah itu adalah wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima min ba'di fi hayatihima. Jadi ini merupakan silaturahim, tidak boleh diputuskan. Kadang-kadang kita dengar dari orang kelas dia sama saudara familinya apa bilangnya, saya tidak mau nginjek rumahnya. Injek rumahnya saya nggak mau, apalagi melihat jenazahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim. Karena Islam adalah al-Islam dinul mahabbah. Islam itu agama kasih sayang, agama cinta, cinta kepada orang tua, cinta kepada orang yang lebih tua dari kita, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Semua diawali dengan cinta dan kasih sayang. Jadi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Yang kelima, jawaban Nabi Muhammad SAW, wa ikramu sadiqihima, menghormati, memuliakan teman orang tua kita. Ya, datangi teman-teman orang tua kita, dan itu mudah-mudahan mereka orang-orang ahli kebaikan, orang-orang yang selalu suka dengan kebaikan. Karena orang tua kita memilih teman-teman yang baik, udah pasti. Ya, maka kita juga menghubungi saudara-saudara atau teman-teman daripada orang tua kita. Kalau kita lakukan 5 perkara itu, maka kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan hal yang wajib. Ya. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, birrul walidaini tukaffirudz dzunub. Birrul walidaini kafaratun lidzunub atau tukaffirudz dzunub. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu menghapuskan semua dosa-dosa. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni udhnibu dzanban 'azima, hal li min taubah. Ya Rasulullah, saya ini telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Apakah saya bisa bertobat? Nabi langsung tanya, hal laka min apakah ibu kamu masih ada? Apakah ibu kamu masih ada? Dijawab sama dia, nah.
hal laka min khalah, apakah kamu masih punya saudara ibu? Dia mengatakan, na'am. Fabirlah, kamu berbakti kepada saudara ibu kamu. Jadi berbakti kepada saudara ibu ini ya adalah tingkatannya bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu menjelaskan ayatul qisas belum turun pada waktu itu, maka tidak dihitungkan qisas. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar, biasanya pembunuhan. Juga terjadi di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Ibnu Abbas didatangi satu orang laki-laki. Dia menceritakan kepada Ibnu Abbas bahwa orang laki ini mencintai satu orang perempuan. Setelah dia suka dengan perempuan ini, dia datang untuk memintanya atau meminangnya. Tapi perempuannya itu menolak. Bahkan dia menerima dengan permintaan orang lain. Kira-kira kalau kita gimana tuh? Kita bilang umpamanya, gue kurang apa? Gue ganteng gini, duitnya banyak. Kenapa dia gak mau saya? Atau datang orang lain meminta dia terima. Akhirnya dia menikah. Maka dikatakan oleh orang ini, faghirtu ilaiha, aku cemburu terhadap perempuan ini. Apa yang terjadi? Dia bunuh ini perempuan. Ini cerita dengan Ibnu Abbas. Di hadapan Ibnu Abbas ada salah satu muridnya, yaitu Atha bin Yasar. Setelah itu dia bilang, ya Ibnu Abbas, hal li min taubah, apakah saya bisa bertobat dengan kejadian seperti ini? Langsung Ibnu Abbas mengatakan, hal ummika hayyah, apakah ibu kamu masih hidup? Lihat ya pertaliannya. Ini juga menandakan mungkin belum turun ayatul qisas. Kok nanya apakah ibu kamu masih hidup? Muridnya ini mendengar perkataan Ibnu Abbas. Selesai orang ini keluar, langsung ditanya, ya Ibnu Abbas, kenapa kamu mengatakan orang ini sudah jujur dengan ingin taubat, tapi kamu mengatakan apakah ibu kamu masih hidup? Apa hubungannya? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, Innila a'lam amalan a'zam min birril walidah. Saya tidak tahu satu perbuatan amal yang paling tinggi selain daripada berbakti kepada orang tua atau ibu. Jadi berbakti kepada orang tua dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Bukan berarti kita habis itu merampok, zina, segala macam, habis itu berbakti. Itu tidak bisa diniatkan seperti itu. Ya. Dan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau bertobat dan mau jujur terhadap perbuatannya. Tapi Allah berikan kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijawab, dibilang saya tidak punya ibu. Maka dia bilang, bertobatlah kamu kepada Allah dan mendekatkanlah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Ini merupakan ya, gambaran berbakti kepada orang tua, satu perbuatan yang sangat besar. Jangan kita kurang ajar sama orang tua. Ya, mumpung masih hidup, kita harus berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah menetapkan hukumnya, aturannya. Tidak boleh menyembah kecuali Dia, tidak boleh beribadat menyembah kecuali kepada Allah, dan juga melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Abil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua harus kita melakukan kebaikan. Di dalam ayat itu juga pada surat Al-Isra ayat 23,
Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan uff. Uff itu perkataan yang sangat pendek sekali. Itu pun tidak boleh kita mengatakan kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu menolak, jangan kamu mengejek, jangan kamu merendahkan. Ini hati-hati, anak-anak sekarang banyak yang pada kurang ajar sama orang tua. Kalau disuruh nggak mau, pura-pura nggak dengar. Jadi ini satu perbuatan yang sangat tidak baik. Bahkan Nabi dulu pernah melihat ada satu orang datang kepada Nabi, anak sama bapaknya. Akhirnya si anak ini dipanggil. Anak ini jalan duluan, bapaknya di belakang. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Siapa orang tua yang ada tadi, yang ada bersama kamu? Dibilang itu ayah saya. Hah? Maka dinasihati oleh Rasulullah SAW, diberikan arahan, ya, supaya dia menjalankan haknya orang tua. Salah satunya dikatakan oleh Nabi, ya, jangan kamu berjalan di hadapannya. Jadi jangan jalan duluan. Kalau kita jalan bapak sama anak nggak boleh di depannya, di belakangnya. Takutnya apa? Kalau terjadi apa-apa, dia bisa menolongnya, anaknya. Kalau anaknya duluan, bapaknya jatuh, dari mana dia bisa tahu? Ini arahan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Nabi, jangan kamu duduk kecuali setelah duduk ayah kamu. Jadi kalau kita berdua di satu majelis, kita mau duduk, jangan duduk duluan. Ayah kita suruh duduk dulu. Takutnya dia sulit untuk duduk, apalagi kalau dia kena stroke, apalagi dia ada penyakit. Kita membantunya untuk dia duduk. Ini arahan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan kita mendiamkan orang tua kita bangun duluan kalau di satu majelis. Nah, kalau bangun, anaknya dulu yang bangun sebelum bapaknya. Supaya apa? Supaya bisa bantu bapaknya. Mungkin dia sulit untuk bangun. Nah, itu boleh duluan. Ini arahan-arahan Nabi supaya anak ini menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua dan tahu adab, ya, adab kepada orang tua. Yang terakhir, wala tastasibbu bismih, jangan kamu panggil nama jeleknya dia. Contoh, namanya bapaknya Idris, orang-orang suka manggil dia. Umpamanya di sini ada tompelnya, Idris tompel, anaknya ikut, Idris tompel, nggak boleh, jangan ngikutin orang-orang begitu, nggak boleh kita memakai ya julukan yang jelek itu nggak boleh, apalagi ada macam-macam ya, saleh tikus, wah saleh tikus, kan jelek saleh tikus, banyak ya. Saya kalau ke Jawa Tengah itu, waduh. Karena mereka di sana banyak namanya Ali, ada Ali Jaran namanya, tahu Jaran? Udah. Coba saya bilang, kok Ali Jaran? Berarti dibilang di sini alinya banyak, ada 20 orang Ali. Tapi kalau dengan nama begitu, Ali bilang jangan nama itunya, nama bapaknya aja. Ali bin Abdullah, Ali bin Muhammad, Ali bin Ahmad. Kadang-kadang sama juga nama abahnya. Ali bin Ahmad ada 5 orang. Kakaknya, abahnya, kakeknya. Ali bin Muhammad bin Ahmad. Repot deh, ngapalinnya gitu 3. Jadi pakai julukan semua. Nah ini ya boleh, kalau itu julukan yang jelek, ya, nggak boleh. Jadi ambil yang bagus-bagus. Ya. Oh, pada ngantuk ya, udah lemes. Kenapa? Udah kemalaman. Ada ngeliatin HP terus, udah panggilan kali dari istrinya. Oh, nggak pulang-pulang nanti kelamaan. Jadi ini merupakan ajaran-ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mencintai Nabi,
sunnah-sunnah Nabi kita ikuti seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat barakah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu manfaat yang kita dapati dalam pertemuan ini, kira-kira yang paling beruntung di tempat ini siapa? Yang paling beruntung siapa kira-kira? Almarhum. Yang paling beruntung sahibul hajah. Haji Toto ini paling beruntung. Kenapa? Ada hadis mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'adallahu minan nari sab'a khanadik. Lihat, siapa-siapa yang memberi makan kepada saudara, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu, memberikan makan saudaranya, mau saudara senasab atau saudara seagama. Kita sini rata-rata seagama kan, saudara. Dengan Haji Toto, iya kan? Seagama udah pasti itu. Hatta yushbi'ahu, sampai kenyang. Kira-kira nanti dikasih makan nggak? Kenyang kan? Nanti insya Allah kenyang. Jadi kasih makan sama ditotong sampai kenyang. Wasakahu hatta yurwiyahu, dikasih minum sampai kembung perut, masih kenyang. Kenyang sama air. Apa? Fadilahnya apa? Utamanya apa? Allah akan jauhkan dirinya orang tersebut. Jauhkan apa? Jauhkan dari neraka sejauh sab'al khanadik. 7 parit itu diterjemahkan oleh ulama-ulama, dikatakan 2 parit itu perjalanan. Waktu kita di dunia 500 am, 500 tahun, itu 2 paritnya. Dalam riwayat lain dikatakan, dibilang likulli khandakin 500 am. Setiap 1 parit itu 500 tahun jarak jauhnya. Kira-kira perjalanan 500 tahun dari sini kemana? Saking lebarnya nanti di mahsyar. Masya Allah. Lebarnya di mahsyar seperti itu. Jarak sangat jauh sekali. Nah kira-kira kalau 7 parit dikali 500 berapa? 3.500 tahun. Beruntung gak ditotong? Dijauhkan dia dengan jarak yang seperti itu. Jauh. Ya. Karena apa? Karena ngasih makan orang, ngasih minum orang. Beruntung tidak? Beruntung. Yang makan juga beruntung, karena tadi kan doain. Untung juga. Ya. Jadi orang yang mendoakan orang lain, dia juga mendapat pahala yang sama sesuai yang diinginkan. Umpamanya dia mengatakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka disebutkan dalam hadis, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang diminta untuk orang lain. Pahalanya dia diampuni dosanya, diselamatkan oleh Allah, ya. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Ini merupakan fadilah yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta terhadap kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.